tumbuh daun baru. Jadi mereka daun-daunnya itu gede banget teman-teman ya. Ini di 3 liter teman-teman ya. Nah, karena di belahnya tuh kan teman-teman ya. Oh, apa itu? Main aja nih. Kalenya kita aman untuk dikasih di bawah potnya. 6 November 2021. Teman-teman, di episode sebelumnya Momi udah pernah posting. Jadi kebun Momi ini ketika pas baru masuk musim hujan, kemarin akhir Oktober, itu tuh ulat bulunya banyak sekali teman-teman. Tapi seperti yang sudah kalau ada ulat bulu di kebun, memang aku tuh biarin aja, nggak pernah buat namanya pestisida nabati, nggak pernah juga bunuh. Nah, jadi sebenarnya apa yang Momi lakukan yaitu dengan membiarkan ulat bulu itu merajalela di kebun Momi. Ternyata lama-kelamaan kale Momi itu habis deh teman-teman. Jadi awalnya mulanya itu cuman kale red trouble aja 1 pot. Lama-lama tuh Momi punya 3 kale yang sudah diserang sekarang. Walaupun mereka masih menyisakan pucuk-pucuk daunnya untuk berkembang lagi. Belum mati sih pohonnya, cuman daunnya tuh habis yang bawah-bawah guys. Nah, ini mungkin kayaknya kesalahan Momi ya, membiarkan ulat bulu itu merajalela. Kedepannya mungkin Momi akan mengeksekusi si ulat bulu itu. Langsung aku benamkan nanti di tanah teman-teman. Sepertinya mereka tidak bisa dibiarkan. Tuh udah compang-camping banget ya teman-teman. Ulat bulunya tuh banyak sekali. Sampingnya juga jadi ada 3 tanaman yang benar-benar diserbu, tapi yang ini disisakan juga daun-daun pucuknya. Yang bawahnya habis tuh, habis luluh lantak. Nah, yang sebelah sininya ya, tanaman yang di sampingnya udah nggak terinfeksi. Ini nggak dimakan sama sekali nih guys. Yang ini tuh lihat, jadi hanya 3 tanaman. Bang, yang ini bahkan dia tidak sama sekali, padahal ini dekat ya, posisinya dekat ini. Ini kale black magic, ini kale nero lacinato. Tuh, yang kale nero lacinato banyak anakannya di sekujur batangnya. Kalau kale black magic itu hampir tidak ada anakan. Dia kadang ngasih anakan. Nah, ini juga, ini udah mulai tumbuh nih anakan si kale black magic. Tapi aku biarin dulu sampai dia agak kuat, lebih besar lagi anakannya, baru aku petik untuk disetek ya. Momi bisa ngomong panjang lebar karena Momi nggak harus nyiram teman-teman. Musim hujan ini Momi dimanja banget sama Allah. Lihat ini barrel penampung air hujan Momi itu selalu penuh ya keadaannya, karena setiap hari sudah hujan. Alhamdulillah ya Allah. Tuh yang di atas juga ya, yang di atas itu masih ada tuh, bahkan masih ada airnya tuh. Karena aku sengaja pakai tempat-tempat gini supaya aku nggak usah rajin menyiram dia kalau lagi nggak hujan. Bahkan ada yang masih penuh ya. Nih tanamannya nggak begitu haus kali ini ya. Jadi masih penuh aja airnya. Dan tahu nggak sih teman-teman, pernah kan Momi ceritakan Momi punya coriander leaf alias daun ketumbar. Itu tuh sampai berbiji, dan bijinya tuh aku sebar di sini. Dan aku pernah bilang ke kalian, lah nggak ada yang tumbuh sama sekali nih. Lah ternyata hari ini Momi ngeliat tuh, lihat tuh apa itu hijau-hijau itu teman-teman. ternyata dia tumbuh, Masya Allah. Nah ini bukti nyatanya, dia biji koriander yang tumbuh sprout teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Momi tuh nyebar banyak di sini. Kupikir nggak ada yang tumbuh, tuh lihat tumbuh dia. Aduh, bakal punya banyak ini mah daun koriander. Ya Allah, sebagian nanti aku bibitin untuk dijual, sebagian memang untuk aku masak ayam ketumbar. Bagi kalian yang perlu benih koriander, benih ketumbar awalnya itu beli di mana ya, boleh beli ke Momi ya, merek Daily Farm. Linknya marketplace atau nomor WA ada di deskripsi video, silakan lihat ya. Nah, setelah kalian punya benih koriander habis ditanam, biarin dia sampai tua, sampai menumbuhkan bunga, akhirnya bunga runtuh jadi biji. Nah, baru kalian gak usah beli-beli lagi. Tuh, nanam sendiri aja dari bijinya. Tuh lihat, tumbuh semua guys. Aku tuh nyetek terong 3 ya. Yang satu kayaknya udah mati teman-teman. Tuh dimakan sama binatang tanah. Nah, yang satu udah agak gede. Tuh lihat. Tuh lihat ya teman-teman, asal nancap aja ternyata dia juga udah berbunga. Wah, ini bareng-bareng berarti ya berbunganya. Kita lihat, semoga nanti aku berkelimpahan terong ya ampun. Amin amin ya Allah. Dan ini juga stek labu madu. Alhamdulillah nih, yang banyak sekali juga kepala ikan yang udah Momi tabur di sini. Dusono paling banyak nih. Ini aku masukin stek labu madu beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah tuh udah mulai tumbuh kehidupan. Nah, ini dia kehidupan pertamanya. Alhamdulillah survive dia. Nggak digigit binatang tanah loh. Ini kan banyak sekali kumbangnya ini di sini. Tuh, yang ini juga survive. Alhamdulillah. Oh, dia ini
Aku masukin nih batangnya, ada 2, jadi ada 2 nih nanti tumbuh. Ada yang sebelah sana, ke sana, dan bahkan ada 3 nanti. Alhamdulillah rame nih labu madunya nanti ya. Mulberry-nya juga lagi banyak tuh, buahnya lagi rame tapi belum pada mateng. Semoga aja aku dikasih ya. Biasanya sih dimakan burung. Ya jarang bisa panen banyak karena berbagi sama burung di sini. Nah itu dia. Tuh ada 3 tuh gede-gede lagi. Tuh Masya Allah. Tuh nunggu hitam sih ya. Ih cakep banget nih. Wow udah agak mulai gede-gede nih buahnya ya. Biasanya kecil-kecil banget guys. Nih alhamdulillah. Tuh ya udah agak mulai gede nih. Wah asik Masya Allah. Musim hujan bawa berkah banget. Biasanya nggak ada yang segede ini guys. Itu buahnya ini yang dari setek ya. Ini dari nanam dari setek, alhamdulillah tumbuh nih. Ini yang terong, katanya sih terong pondoh tapi kayaknya bukan ya. Nih tuh lihat buahnya kecil-kecil tapi lucu teman-teman. Tuh warnanya cantik banget. Dia kalau udah tua memutih gitu. Aku petik sekarang aja. Cantik. Ada ulat bulunya. Ternyata ada yang pindah ke sini satu. Ini mau jadi kepompong mungkin ya. Guys, ini kan musim hujan nih. Dimana-mana ada peringatan musim ular beranak pinak. Nah, ini kok mirip ular ya guys. Coba kalau ada yang tahu komen ya, kata anakku ini di Google dia nyari. Ternyata setelah Momi googling dapat deh dari Wikipedia. Ternyata namanya ular kawat biasa. Juga sering disebut ular cacing atau ular kawat aja. Ini jenis yang tidak berbisa ya guys. 8 November 2021 di musim hujan ini Momi cuma mau menunjukkan kepada kalian. Di sini Momi punya basil red rubin. Bedanya sama manusia dengan tanaman ya. Kalau manusia itu selalu ya, terutama wanita selalu berusaha untuk tampil langsing, tinggi gitu ya. Jadi malah kurus, tinggi, langsing itu yang diinginkan ya sama semua wanita ya kalau manusia ya. Nah, tapi kalau tanaman beda teman-teman. Kalau kurus, tinggi, langsing itu kurang cakep justru kalau tanaman. Nah, ini bedanya ya. Nah, kalau tanaman pengennya itu biasanya malah numbuh ke samping. Jadi istilahnya kayak bushes alias kayak semak-semak. Itu makin bushes, makin subur ke samping, makin daunnya ke samping banyak gitu, itu makin cantik tanaman. Nah, supaya membuat basil red rubin itu tumbuh ke samping, nggak tumbuh ke atas, begini cara membuatnya ya. Gampang aja sebenarnya, nggak usah pakai tutorial, bisa mom. Nah, ini bagi yang masih bingung ya teman-teman ya, cukup pruning aja atasnya. Nah, sampai mana? Sampai terserah batas kalian ya. Karena kita lihat ini teman-teman, basil red rubin ini sama aja halnya dengan kemangi ya ini ya. Jadi Momi berbicara juga bukan untuk basil red rubin aja, untuk kemangi, cabe juga bisa ya teman-teman. Ini kita lihat ini batang utamanya yang tumbuh dari tanah kan. Ini batang utama dan sudah ada tunas-tunas airnya seperti ini. Kayak tomat juga seperti ini. Yang tumbuh dari antara daun dan batang utama ya, di ketiak-ketiaknya seperti ini udah tumbuh. Dan dia ini pertumbuhannya akan terhambat terus kalau kita tidak mempruning, memotong atasnya. Jadi dia bakal tumbuh terus ke atas teman-teman ya, bakal sih ke samping tapi nggak akan terlihat buses gitu, nggak terlihat akan seperti semak-semak. Dia lebih pertumbuhan nutrisinya ke atas. Nah, supaya tidak ke atas, supaya tumbuh ke samping, kita bisa memotong atasnya. Jadi nutrisinya itu dipakai untuk numbuh ke samping. Nah, sampai mana sih kita potongnya, yang mana nih? Bingung nih, yang atas apa yang bawah, yang mana? Nah, kita lihat aja yang tumbuh ketiaknya. Nah, ini kan juga udah tumbuh ketiaknya. Kita bebas, kita mau gunting di sini nggak apa-apa ya. Kita lihat ya, kita gunting di sini aja biar dia pertumbuhannya dari bawah. Nah, seperti ini. Drastis sih, sayang sih ya. Mana lagi daunnya itu cakep banget guys tuh. Nah, yang hasil pruningnya kita lalap nih untuk makan pakai nasi dan sambel. Enak banget ya ini ya. Teman-teman, aku cuma mau ngeliatin ke kalian yang Momi kasih tahu kaler red rubel yang satu, terus Momi belah 3 ini udah kayak gini. Aduh cantik banget sih, ya Allah, nggak kuat ngelihatnya, Masya Allah. Ini vegetable planter bag large ya, kalau kalian pengen tahu ini. Nah ini lihat, aduh akhirnya survive dong mereka dan bener-bener membentuk 3 individu baru yang cantiknya. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Ada ya sayur secantik ini, sampai Momi tuh bertanya-tanya kok bisa. Ini satu ya, ini yang paling gede, Masya Allah.
Terus ini yang kedua juga, ini agak gede tapi dia nggak terlalu gede kayak samping. Kenapa? Karena ini kan cuma satu ya, nggak ada cabang lagi. Ini tuh dia bentuk cabang lagi gitu. Tuh lihat deh, mana sisa cabang. Nah tuh lihat ya teman-teman. Jadi kale red trouble tuh ada yang bercabang-cabang, ada yang numbuh cuma satu. Tapi kalau bercabang-cabang dia daunnya otomatis pastinya lebih kecil ya tuh. Ini bisa kita pisah lagi nih jadi dua individu berbeda loh ini. Wah mantap banget nih memang. Yang ini malah kecil ya yang ini ya. Oh malah ada yang busuk guys. Tuh malah ada yang busuk yang ini. Aduh semoga nggak jalar ya busuknya. Aduh ya Allah, nyenengin ya guys. Seneng banget Masya Allah. Tuh yang ini yang di 15 liter ya teman-teman. Dan ini nggak bercabang, makanya daunnya tuh gede banget. Aduh ini parah. Tuh lihat ya, batangnya satu aja nggak bercabang-cabang, makanya dia daunnya gede. Baby. Terus ada lagi. Tuh dia tuh. Aduh bener-bener deh menawan banget ya kale tuh ya. Udah enak rasanya, bentuknya cantik. Wah nggak ada duanya sih, makanya aku tuh jatuh cinta banget sama kale. Aduh itu udah bentuk cabang baru lagi sih dia. Banyak banget memang anakannya ya. Kalian harus tanam ya, kalian harus tanam. Kalau mau beli benihnya di Momi aja, ada di deskripsi video, silahkan ya. Bisa di marketplace Momi, bisa ke WA Momi. Aduh ini parah, ini cantik banget. Bikin nggak bosen-bosen mandang. Ini kale-kale Momi juga udah subur lagi, udah ditinggalin sama ulat bulu. Nggak Momi bunuh, nggak Momi bunuh ulat bulunya, tapi dia pergi aja, dia dengan kesadaran sendiri gitu ya. Dia mau pergi meninggalkan kale Momi, disisain untuk Momi. Alhamdulillah ya Allah. Ini lihat, ini juga cantik banget, melted ya guys, ngeliat kayak ginian. Masya Allah, Allahu Akbar, kok bisa ya. Ini nggak ada yang bisa menciptakan seperti ini, cuman Allah yang bisa menciptakan tumbuhan seeksotik, sesehat ini. Ini ya Allah, nggak salah sih emang ya kalau orang-orang menjuluki kale itu ratu sayuran. Bener-bener ratu dia, udah nggak ada yang ngalahin deh, udah bener. Harganya juga nggak ada yang ngalahin di supermarket, guys. Dia paling mahal, bukan herbs ya. Kalau herbs memang biasanya mahal-mahal juga, tapi ini sayuran ya, sayuran paling mahal. Oh ada sih yang ngunggulin pete guys. pete di tempat Momi itu 400.000 sekilo kalau kale ini ya. Kale ini ya, ini 100 ribuan, antara 80.000 sampai 100 ribuan per kilo ya orang, tapi jualnya seperempat gitu kalau di supermarket. Masya Allah. Tapi dia sayuran daun yang paling mahal ya. Sayuran daun yang paling mahal itu kale. Ratu sayuran. I love you. Tuh lihat teman-teman ya, ada kale yang udah Momi potong karena dia udah ketuaan dan udah nggak bagus ya. Terus langsung media tanamnya langsung diisi daun-daun yang sudah lapuk, ranting-ranting lapuk di bagian dasar, dan diisi lagi kembali media tanam yang bekasnya kale itu. Nggak ada Momi tambah-tambah sedikit pun. Terus ditancepin semua batang-batang stek anakan kale. Nah ini udah mulai survive. Ini dalam keadaan mau survive ini teman-teman. Alhamdulillah nggak ada binatang tanah yang gangguin ya. Nah ini biasanya Momi bantu daun-daun yang kuning karena masa adaptasi untuk dibuang aja. Takut mendatangkan binatang karena dia masih kecil ya. Jangan diganggu binatang dulu. Ini juga. Nah kalau yang ini samping kanannya, kirinya itu baru kutancepin juga. Kalau yang ininya memang bibit yang udah jadi yang ini numpang-numpang. Nanti kalau ini udah berakar, aku pindah-pindahin ke polybag kecil, bisa dijual, bisa untuk persiapan Momi nanam kale lagi berikutnya kalau ada kale yang habis ya. Jadi non-stop teman-teman, ini tanpa biji tapi aku bisa non-stop punya kale nero ya. Ini juga begitu ini ya. Ini ku tancep-tancepin aja samping-sampingnya. Yang udah survive ya udah. Oh tapi ini masih banyak binatang tanahnya tuh, lihat ya. Kalau ada binatang tanah ini nih tuh lihat langsung dimakanin. Jadi nggak bisa hidup, lama-lama mati tanamannya. Padahal udah mau berakar loh ini. Sayang sekali. Ya udah namanya juga emang ditancepin. Siapa yang survive ya, nggak survive ya udah. Alhamdulillah tadi panen ini. Jadi ada yang belum hitam banget, aku cabut takut dimakan burung. Nah itu dia tanamannya lagi, buahnya lagi agak banyak, mulberry ya. Tuh semoga bisa aku nikmati nih semua buahnya ya. Burung stop dulu ya makanin ya. Aku lagi pengen banget soalnya nih pakai es krim pisang, raw banana ice cream itu enak banget nih. Tuh lagi banyak ya. Nih yang
Ini yang di stack ya, yang di 15 liter tuh udah jadi teman-teman. Nah tuh buahnya. Ini kalau udah dipanen langsung dipangkas lagi aja biar buahnya ada terus. Dan ini cabai yang di pot talang teman-teman tuh udah pada merah lagi. Wah alhamdulillah. Ini musim kedua panen. Ini udah kedua kalinya panen ya. Tuh udah merah. Matang sempurna, padahal ini musim hujan ya. Karena mungkin potnya kecil jadi nggak terlalu banyak mungkin nggak terlalu lembab-lembab banget, jadi nggak busuk. Biasanya cabai itu susah kalau musim hujan busuk buah. Alhamdulillah ya Allah. Nah yang tinggi ini aku potong aja, siapa tahu dia masih berbuah ya, kita pruning aja. Nih yang ujung-ujungnya ini yang sepertinya sudah tidak ada buahnya. Nah nih biar dia fokus ke pembuahan yang di bawah. Ini juga aja deh. Oke. Semoga dia ada buahnya lagi nanti ya. Nah ini terong yang kebetulan didapat pot yang gede, dia 50 liter. Ini udah mulai kayak sakit-sakit gitu. Udah mulai nih kutu-kutu putih ya menyerang. Tuh lihat ya, sudah ada serbuk-serbuk ini. Nggak aku apa-apain, biarin aja. Ini maksudnya kenapa? Apa dia udahan habis ini udahan atau masih berbuah lagi? Ini buahnya banyak banget ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 dan bakal ada yang lain lagi 6 ya. Saat ini ada 6 dan ini Momi mau panen ini yang udah gede banget nih. Tuh lihat ya, udah panjang banget, kita panen aja. Gede banget, Masya Allah. Tadi habis panen kale, ada kale Red Russian. Dia cantik banget, lagi gede daunnya. Tuh Red Russian, cuman punya satu-satunya aku. Red Russian sama Kalenero yang biasa ya. Tuh alhamdulillah. Teman-teman, ini tadi kan aku mau ngirim kale ke orang yang mau beli bibit kale. Tiba-tiba Momi tuh melihat ini. Wow, ini kayaknya baru menetas. Kupu-kupu tuh kalau baru menetas dari kepompongnya dia tuh lama dulu, adaptasi dulu baru dia terbang.